kerjanya hanya di pengadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu mengenai tadi kasus yang tadi ini Mas ya. Iya. Nah, itu kan salah satu contoh dari kasus yang pernah ditangani ini Mas. Iya. Kemudian kasus-kasus apa lagi sih yang ya kelasnya berat lah bagi Mas Nova ketika menemui kasus tersebut? Kalau yang berat belum pernah Mas, masih ringan saja. Kalau yang perdata, Iya. itu kan kayak contohnya kan perceraian, terus hak asuh anak, terus apalagi terus cerai talak sebagainya lah, isbat nikah, itu yang perdata. Kalau pengalaman empiris yang berat itu belum pernah, cuma tadi yang ranahnya pidana hanya masih tiga ini yang ya bukan saya nangani, lebih pada pendampingan secara moral aja kan. Ya itu belum sampai kuasa kan, hanya saya lebih pada pendampingan di luar atau non litigasinya aja. Jadi kemarin undang-undang ITE, terus berarti dua ini masuk undang-undang ITE, tapi yang masih sekedar konsul dulu kan di Polresnya. Terus tadi ya penipuan online. Nah, kemudian dari penipuan tersebut nih Mas ya, itu apakah uang yang ditipu tersebut kembali lagi apa nggak bisa dikasuskan masalah uang tersebut? Apa Itu harus berani berspekulasi Mas. Artinya spekulasi gini, kan setahu saya kemarin kita konsul sama call center BRI, kan sebelumnya kan orang itu kan call center dulu kan sama BRI, itu diminta untuk ke Polres buat STTP, terus setelah itu setelah itu masuk dikirim ke BRI untuk laporan. Mungkin asumsi saya gini, apakah balik apa tidak itu tergantung dari ibaratnya kita dari BRI itu mengambil uang yang sudah ditransfer kepada penipu. Dan sedangkan pertanyaannya, penipu itu sudah masih ada nggak saldonya? Kalau udah habis ya mau nggak mau kita harus ikhlas kan. Mungkin itu prediksinya seperti itu karena kan masih berjalan ya. Tapi kalau pengalaman dari teman-teman saya yang transfer, yang ngurus itu BRI itu coba menghubungi nomor yang rekening itu, secara kasar itu diambilkan dari rekening si penerima yang itu. Pertanyaannya kalau masih ada rekening sisa dari penerima itu mungkin bisa diambil lagi, dengan cara itulah. Dengan cara itu, tapi kalau penerima itu sudah sudah dihabiskan atau sudah dikuras saldonya nol, kita mau apa? Kalau harapannya balik itu seperti itu. Tapi kalau harapannya pidana itu gak sulit karena kan ini kebetulan kan orangnya orang Bandung. Bukan orang sini. Bukan, mesti penipunya. Terlapornya orang Bandung kan. Ya itulah, itu karena kurang pahaman terkait dengan IT atau apa kan, atau mungkin ada diduga ada unsur ikut juga, saya nggak tahu juga kan, itu kan tidak juga kan. Bisa-bisanya orang nggak kenal, kita kenal aja kan, kita mau pinjam uang kan nggak sulit dah. Yang kenal ya pinjam uang 100.000 atau 200.000 itu kan sulit, apalagi orang lain, orang Bandung ngaku sebagai TNI, ngaku sebagai ini dengan bukti ini sebagai kok sampai tertipu. Itu kan kalau nggak ada unsur bebas kan mungkin agak sulit juga Pak masuk itu Pak. Terus kalau dalam pendampingan seperti itu tuh ada kode etik dari advokatnya sendiri nggak sih? Ada, tergantung kita mau pakai baju apa. Kalau baju advokat ya kita menggunakan resmi kan, menggunakan KTA. Kalau saya kan tadi mendampingi bukan sebagai advokat, sebagai teman ya biasa lah, ngomongnya kaos panjang. Itu aja jelas. Kode etik mengatakan bahwa dia berpakaian rapi, itu seperti sepabunan, berdasi, menunjukkan KTA, menunjukkan
mengerjakan sholat puasa itu kalau kita mau mendamai sekitar kita. Kalau saya kan memposisikan diri kan sebagai teman yang merasa iba, merasa kasihan, sudah saya dampingi, itu yang pakai biasa. Karena saya melepas baju sebagai kita, saya pada menggunakan baju sebagai baju teman saja, biar tidak ada. Kalau kendala dalam menjalankan profesi advokat ini ada atau enggak sih Mas Nova ini? Ya kendala pasti ada mbak. Seperti apa? Ya kadang-kadang kan klien itu kan berbagai macam pemikiran, itu kadang kan tidak kooperatif. Tidak Kooperatif itu artinya kan kita minta disediakan saksi katakanlah untuk apa dalam kasus perceraian, dan sulit untuk memberikan saksi karena kan kalau perceraian kan kasusnya harus benar-benar saksi, harus tetangga, harus orang tua kan, karena kan perdata harus langsung yang mengetahui secara langsung kan. Kalau kasusnya perdata kan seperti itu. Kadang-kadang kendala ya juga, kendala saya kan juga terkait dengan kesibukan saya di luar enggak. Selain pengacara itu kan, pengacara itu bagi saya kan bagian dari, bukan profesi utama saya. Saya kan itu kan saya penyuluh agama di Kawandoro, ada penyuluh agama, sekarang jadi panwas desa, jadi PRT juga, saya juga PRT di sini. Banyak yang ya pengacara. Artinya kalau pengacara itu dijadikan suatu kerja utama, itu kalau nggak ada klien kan nggak makan nggak. Oh iya betul sekali. Karena saya kan nggak bisa ngerokok kan, bisa. Benar mas, Ya. kan jenengan berarti sudah pernah ya mas jadi Pak RT gitu ya? Iya. Nah itu Bu RT-nya ada apa masih proses pencarian? Masih proses nih. Waduh. Itu punyanya MRT itu. MRT, PRT sama DRT itu. Di Pandai itu DRT itu saya. Oh DRT. Itu Pandai itu siapa itu? Ini informasi penting ya buat sahabat Kipo sekalian. Jadi Mas Nova ini masih mencari, ya, belum ada calon yang pasti ini ya Mas? Masih ada di Lauhul Mahfuz. Oh baik. Udah ada di masa depan. Oh udah. Nah, kira-kira nih ada tips and trick gak sih kalau mau jadi advokat, kayak buat kita-kita nih yang fresh graduates gitu? Yang jelas selama perkuliahan itu harus fokus kan, dengan ada nggak potensi untuk menjadi advokat. Apa Kalau tuh? jenengan setelah lulus itu inginnya jadi penghulu atau dalam KUA itu, maka harus menguasai pemanahan katakan gitu kan. Fokus mbak, jadi fokus selama masa kuliah, fokus. Kalau jenengan inginnya jadi pengacara, maka kalau tidak mau diperdalam, pertajam pembelajaran terkait hukum acara, pidana, perdata, atau mungkin ada hukum acara yang lain itu sebelum lulus. Jadi perbanyak bukunya ketika fokusnya pada bidang tertentu. Falak bisa kan, falak bisa, masuk di PA bisa, masuk di pengacara bisa, masuk di awal bisa. Jadi selama perkuliahan dari awal lulus, dari awal daftar itu harus punya sampean apa, punya tujuan maunya apa, pengacara. Maka mau nggak mau kita lebih serius pada materi hukum acara. Kalau ini jadi penghulu, ya maka melekatnya di Gojlok, kitabnya di Gojlok. Itu setelah dari itu lolos, jangan menunggu umur 25 tahun, itu yang paling penting. Jangan menunggu Umur 25 tahun. 25 tahun itu adalah umur pengangkatan sumpah. Prosesnya bisa sebelum itu. Itu mungkin triks biar muda dan jadi advokat. Banyak kan advokat udah tua Pak ya? Iya, banyak Saya kan banget. masih muda. Oh, Saya diangkat oke. advokat umur 37, itu agak telat juga sih, telat 2 tahun. Saya advokat kemarin sumpah Agustus 2020, masih lama, masih baru ini kan. Itu kenapa saya ngejarnya? Jelas pasku ya, umurnya aja 25 tahun kan. Tapi kan saya nggak begitu lama prosesnya. Itu 27 bisa diangkat sebagai advokat. Itu kalau mau teks yang perlu saya share pada sahabat apa kepo ya. Kepo. Ya, Ya. itu jangan menunggu umur 25 tahun. 25 tahun adalah umur pengangkatan sumpah. Prosesnya fresh kedua lulus langsung ikut PKPA. Apapun organisasi advokatnya bisa. Yang syariah bisa ikut APSI atau berarti enggak ada diskriminasi insya Allah. Jadi itu. Terus kedua harus diniatkan, tidak kalanya
kita berprofesi sebagai suatu hal yang profit, ada kalanya harus kita bagian dari pengabdian masyarakat. Kalau kampus kita ada namanya kerja bakti tinggi kan, itu coba itu setelah lulus kan bisa diimplementasikan sebagai bagian dari itu. Terus yang lain yaitu waktu proses mau belajar, terus mau banyak mendengar, terus ya terkait dengan biaya sekitar 15 juta itu kan bagian dari tunggu kita menjadi perjuangan kita sebagai advokat. Tapi kalau ibadah advokat kok nggak bayar sama sekali, itu kan nggak ada tantangannya kan, nggak ada semangatnya kan. Nah, itu jadi ya, paling utamanya sampai harus menanamkan diri bahwa fresh graduate harus ikut PKPR langsung, bahkan bisa kemungkinan belum dapat ijazah, selagi sudah di tutorial sudah selesai bisa menggunakan surat keterangan lulus SKL lah, itu bisa digunakan juga untuk daftar PKPA. Jadi tidak harus menunggu ijazah. Jadi SKL surat keterangan lulus dari itu dengan stempel akademik itu bisa untuk membuat atau mendaftar PKPA. Kalau nunggu 25 terus 25 berprosesnya lagi 27 kan. Jadi semakin kita muda jadi advokat, semakin tuanya semakin banyak pengalaman, semakin banyak jam terbang yang akan kita lalui bersama-sama. Ini terakhir nih, ya. Kira-kira ada nggak sih tantangan kalau jadi advokat itu? Ya, tantangannya itu tadi, tantangan cara moral Mbak ya. Oh. Agar melawan ketidakadilan, itu jelas. Diskriminasi, ya, melawan mafia hukum, itu secara moral. Di kepolisian, kejaksaan, bahkan sama teman-teman kan kadang juga seperti itu kan. Itu secara tantangan cara moral kan, bagaimana mengejawantahkan Undang-Undang Dasar 45 itu kan bahwa semua warga negara sama bukannya di hukum. Itu kan tantangan moral kita sebagai pengacara, itu secara moral. Salah kedepannya ya itu kita harus, terutama tantangan kita sebagai alumni syariah ya nantinya itu ada kita bisa mau nggak mau kita mengejar ilmu hukum murninya, ya kan. Kita kan bukan lulusan UNDIP atau UNES ya. Saya pribadi lulusan syariah, tantangan terbesarnya adalah mengejar materi atau mengejar pemahaman terkait dengan hukum acara pidana, hukum acara PT-UN, tata usaha negara, tipikal sebagainya yang nggak kita dapatkan di di kampus berbasis fakultas syariah. Itu kan kita nggak dapatkan. Nah, makanya itu tantangan juga sebenarnya kalau mau masuk lini mana, itu juga tantangan juga kan. Tantangan sebagai kita dengan terutama berpesan saya sebagai sahabat Kepo dan teman-teman, karena dengan basisnya fakultas syariah maka harus banyak belajar hukum non syariah atau hukum acara selain dari pengadilan agama. Ya, ada pengadilan negeri, PT-UN atau apapun, kita harus banyak belajar mulai dari sekarang biar nantinya ketika menjadi pengacara sudah enggak kagok kan itu. Wah, seru banget ya obrolan kita hari ini. Nah gitu teman-teman, semoga apa yang udah disampaikan sama Kak Nova itu bermanfaat bagi kita semua. Dan kemudian kami di sini mohon maaf apabila ada kesalahan, dan perlu diingat ya sahabat Kipo sekalian bahwa profesi advokat ini bukan hanya profesi untuk mencari material, ya kan? Bukan hanya untuk mencari sebuah kekayaan, tapi kita juga mencari sebuah keadilan yang mutlak, yaitu keadilan yang berdasarkan dengan hati nurani kita sebagai insan yang berakal. Nah, menjadi advokat juga nggak cuma butuh cerdas, tapi seorang advokat juga harus penuh tanggung jawab dan mempunyai rasa empati yang tinggi, karena mereka membantu masyarakat yang tidak mampu dalam menghadapi hukum di Indonesia ini. Ya. Dan jangan lupa nantikan video-video yang menarik selanjutnya. Jangan lupa share, comment, like, and subscribe ya kawan-kawan sobat-sobat sekalian. Dari kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.